Gue melihat bahwa itu yang menjadi kelemahan dari Eng. Dia terlalu jarang mengotak-atik dan memberikan kesempatan pemain lain sebagai starting lineup, karena beda loh datang sebagai pemain inti sama datang pemain pengganti. Kembali lagi di Skor Radar bersama gue Fazar Zulfahmi. Kali ini gue akan ditemani oleh Teguh dan juga Kang Jalu. Iya. Kita akan ngebahas tentang North London Derby. Match atau ini adalah memasuki pekan-pekan krusial, apalagi Gajah yang suka sekali terjatuh. Arsenal yang sekarang posisinya dia peringkat 1 nih ketika kita take. Karena kita take-nya sebelum dia melawan Chelsea, dia masih peringkat 1 bersama Liverpool, poinnya sama, di bawahnya ada City, tapi City masih ngantongin satu pertandingan. Nah, buat weekend dia akan ketemu sama Spurs nih. Yeah. Kan ini adalah, udah dibilang kita juga pernah bahas kalau momen-momen atau bulan-bulan krusial itu sekarang nih April, Mei, dan Juni kan. Juni udah kelar ya, maksudnya April, Mei ya. Itu adalah momen-momen krusial, apalagi Arsenal ini masih ngantongin banyak pertandingan yang berat, melawan tim-tim yang berat. Nah, buat melawan Spurs nanti, kan kemarin sebelumnya karena kita bahasnya sebelum lawan Chelsea, sebelumnya menang lawan Wolves, ya kan. Menurut lo nanti ketika melawan Spurs, gimana kondisi khususnya psikologis pemain lah dengan kondisi kalau bisa dibilang ya tertekan lah sekarang? Ya, kalau gue sih ngelihat Arsenal sekarang setelah menang dari Wolves itu benar-benar itu kemenangan yang sangat dibutuhkan karena udah 3 kali nih melawan Munchen seri terus kalah. Dibutuhin lah gimana buat perebutan gelar. Ini sangat dibutuhkan kan, sangat dibutuhkan karena udah 3 pertandingan nggak menang, gagal di Liga Champions. Betul. Apalagi kalahnya kemarin tuh di kandang sendiri lawan Villa kan, yang harusnya menang tuh. Udah bisa menit akhir, iya kan, bisa nyaman di puncak lah waktu itu. Sekarang udah kesamain lagi tuh poinnya walaupun nunggu selisih gol. Nah, pas menang lawan Wolves, nah itu jadi momentum yang bagus karena tinggal 5 pertandingan, ada 3 kalau nggak salah tuh, Chelsea, MU sama Liverpool. Bukan, Tottenham nih yang berat-beratnya dibandingin sama Liverpool sama City yang bisa dibilang enteng lah. Jadi dia dapat menang itu di waktu yang tepat. Menurut gua secara psikologis ini harusnya bisa bikin pemain tuh jadi pede lagi nih ngadepin pertandingan-pertandingan akhir, apalagi tinggal 1 kompetisi doang ya kan. Arsenal udah bisa fokus ke sana. Nah, gua sih harapnya menang lawan Wolves, nanti kalau bisa juga menang lawan Chelsea di kandang untuk modal lawan Spurs, walaupun ya pasti beda lah ya kalau derby derby London Utara apalagi. Nah Kang, gue mau nanya kan tadi gue bilang Arsenal tuh punya jadwal yang lumayan berat lah. Terus juga dia punya jadwal yang main lebih dulu nih. Kalau di musim lalu kan City yang ngantongin pertandingan banyak, Arsenal yang masih ngantongin masih nyimpen pertandingan gitu. City udah jalanin pertandingan yang lebih banyak gitu. Tapi di kondisi itu dia ngerasa kalau pressure-nya lebih ke mereka karena mereka belum bermain kan, banyak match yang belum mereka mainkan. Nah kondisinya sekarang mereka yang mainkan pertandingan lebih banyak. Arteta sih bilang kalau ini jadi keuntungan, apalagi kalau menang bisa kasih pressure buat City dan Liverpool. Kalau menurut lu kondisi tim yang sedang, ya kondisinya saat ini 3 tim yang lagi berburu titel juara dengan kondisi tim main duluan lebih banyak, lebih cepat bermain ngumpulin match duluan, itu menguntungkan atau enggak? Iya, di satu sisi memang jika meraih kemenangan itu akan menjadi sebuah keuntungan, Jap. Tentu akan menjadi, tapi di sisi lain ketika apapun hasilnya bisa menang atau seri, ya pasti tim yang itu akan juga terpacu menang walaupun dalam keadaan kondisi tertekan. Tapi gini ya, kalau dari sisi soal jadwal pertandingan, sebenarnya ini dalam perebutan gelar juara ya, Arsenal itu yang paling diuntungkan dibandingkan City maupun Liverpool. Mereka itu dari seluruh pertandingan yang dilakoni musim ini, mereka rata-rata jeda antar pertandingan itu sekitar 136 jam. Sementara City itu kalau nggak salah 126 jam jeda antar pertandingan. Sementara Liverpool menjadi tim yang paling capek di Eropa. Ini bukan hanya Inggris ya, di Eropa karena jeda antar pertandingan hanya 116 jam. Nah, justru dengan kondisi itu sebenarnya kelelahan tuh
ada di Liverpool dan yang mendapatkan keuntungan jelas Arsenal dengan di antara 3 tim itu ya yang soal kelelahan antar jeda pertandingan. Nah jadi momen ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh Arsenal. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa Arsenal dan Liverpool nih yang sebenarnya hanya fokus di Premier League. Nah pasti Liverpool dan kelelahan dengan 116 jam itu pasti akan bertambah lah jeda antar pertandingan karena sudah tidak bermain lagi di Liga Eropa. Jadi soal tekanan ya pasti akan ada tekanan tapi tergantung hasil yang diraih Jap. Ya tadi gue udah bilang lawan Aston Villa yang seharusnya bisa menang ternyata hasilnya nggak sesuai harapan. Nanti ketika nanti malam melawan Chelsea kan kita syutingnya sebelum pertandingan melawan Chelsea kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa kan. Nah tapi ya ini kembali jadi walaupun kita berbicara mana akan yang lebih menguntungkan, semua tergantung midweek Jap. Karena kan midweek Arsenal, Chelsea dan juga City masih bermain. Jadi kita akan lihat setelah laga melawan Chelsea, setelah laga midweek inilah kondisi mental pemain itu akan bisa terlihat seperti apa. Nah di luar jadwal kan ini Arsenal udah nggak pernah kalah lah dari Spurs. Ini kan rival abadi lah. Iya. North London Derby ini gitu. Dalam 3 pertemuan terakhir tuh nggak pernah kalah. Apalagi kondisinya sekarang kalau bisa dibilang Ange Postecoglou itu kan selalu diagung-agungkan ketika di awal musim. Tapi kan sekarang justru namanya nggak lagi sering muncul di media karena ternyata ya biasa-biasa aja gitu. Cuma kejutan sesaat aja gitu. Maksudnya honeymoon period gitu kalau media-media luar bilangnya gitu. Sekarang udah mulai turun lagi. Seberapa pede lu ketika Arsenal bisa dibilang kondisinya walaupun masih inkonsisten ya di akhir-akhir pertandingan kemarin gitu, tapi kan Arsenal nggak bisa dikesampingkan title contender gitu. Pasti kondisi di atas kertasnya jauh lebih di atas Spurs gitu. Nah untuk pertandingan nanti lu seberapa pede Arsenal melawan Spurs? Ya kalau ngelihat 3 pertandingan bisa menang bahkan 2 kali kalau nggak salah, seri sekali. Gua sekarang yakin Arsenal bisa menang lawan Spurs, apalagi kan rekor tandangnya Arsenal tuh kalau kita lihat belakangan itu jauh lebih baik dibanding pas main di kandang. Kan kemarin tuh udah kalah lawan Aston Villa, tapi pas kita ke away bahkan nggak kebobolan selama 6 laga beruntun. Nah di situ gua pede Arsenal bisa menang, apalagi Spurs juga sekarang juga nggak terlalu konsisten ya dia. Kadang bagus banget, kadang lawan tim kecil juga kalah. Nah setelah Arsenal dapat momentum kemarin menang dan ditambah lagi pertahanan juga lagi bagus, apalagi pas away, ya kan? Nah gue sih yakin bisa nyuri 3 poin sih. Nah ngomongin pertahanan kan Jurrien Timber, dia kan baru comeback tapi sama Arsenal U21 kemarin. Terus langsung bikin gol ya kemarin katanya di pertandingan itu lawan apa ya gue lupa. Iya pokoknya lawan tim U21 itu dia ikut pelan-pelan. Nah banyak kalau gue baca di beberapa media di luar banyak fans Arsenal yang menginginkan dia langsung main minimal masuk squad lah, masuk line up gitu, nggak perlu starting, makanya masuk tim yang didaftarin buat lawan Chelsea nih ntar malam gitu. Seenggaknya ya kayak Militao kan main menit 89 atau 90 pelan-pelan ini biar sisa musimnya dia bisa ikutan lagi gitu pelan-pelan. Nah kalau menurut lu sendiri masih perlu nggak ada Jurrien Timber saat ini dipaksain gitu? Atau dengan back yang sekarang ya udah pakai yang sekarang aja gitu. Karena posisi kiri kan Timber tuh lumayan kuat di back kiri, sedangkan back kiri Arsenal sekarang ya mungkin Kiwior yang sekarang lebih sering kasih kesempatan. Menurut lu gimana? Karena gue nggak lihat dia main pas U21, gue sih tergantung kondisi dia kayak gimana. Kalau dia udah misalnya kayak 90% ke atas sih gue ngerasa mainin dia, bahkan starter mungkin juga nggak apa-apa. Cuma kalau belum fit dan masih nyari-nyari buat irama permainan, gue rasa jangan diturunin dulu deh starter. Apalagi lawannya kan Chelsea, habis itu Spurs. Mending ya Kiwior dulu, Zinchenko dulu, atau Tomiyasu lagi dipasang di sana juga nggak apa-apa. Ya, kalau gue sih melihat kebiasaan Arteta ya, mereka lagi Arsenal di bawah Arteta itu musim ini rata-ratanya jika di rata-rata ya hanya melakukan 2,6 pergantian starting line up.
Jadi menurut gua unlikely lah dimainkan kecuali kondisinya memang lagi menguntungkan ya. Dalam artian gini, ini adalah 2 pertandingan yang sangat penting, Chelsea melawan Spurs, karena menjadi kunci Arsenal. Kalau Arsenal bisa melewati 2 pertandingan ini dengan 6 poin, harapan Teguh untuk melihat Arsenal juara setelah 20 tahun itu mungkin akan terwujud. Ya jadi Arteta pasti nggak berani gambling lah dengan rata-rata. Ya tadi dia tidak terlalu banyak mengubah starting line up dibandingkan Pep ataupun Klopp yang menjadi rivalnya. Jadi si Timber ini biarlah dalam kondisi mencari irama permainannya terlebih dahulu. Jika memang masuk line up ya itu mungkin bisa, cuman ya tidak bisa dimainkan ketika Arsenal memang membutuhkan kemenangan. Yang game-game dengan tensi tinggi ya kan. Yes. Riskan juga. Aku tadi kecengklak lagi. Aduh. Ya, nah selain pertahanan oke lah, kita udah bahas pertahanan Arsenal udah cukup solid. Terus juga 6 pertandingan tandang terakhir clean sheet. Total David Raya tuh udah clean sheet 13 kali. Salah satu yang terbanyak di Premier League, PD lah gitu ya. Terus masalah penyerangan sekarang. Arsenal kan juga sebagai salah satu tim dengan produktivitas gol yang tinggi. Bahkan tertinggi di Premier League musim ini gitu. Salah satu yang pengen gua highlight adalah sosok Leandro Trossard. Dia juga cetak gol kemarin lawan Wolves. Dia bisa pelan-pelan menggantikan peran Gabriel Martinelli nih. Martinelli yang sedikit kegeser lah kalau menurut gua penampilannya di musim ini gitu. Dia lebih menonjol Trossard. Menurut lu untuk melawan Spurs nanti Trossard akan lagi-lagi jadi pemain kunci Arsenal nggak? Khususnya dalam cetak gol. Kalau Martinelli sebenarnya sih gue lebih milih Martinelli jadi starter ya, karena dia itu kalau dibanding Trossard dia lebih punya kayak energinya lah, dia suka ngajak lari back gitu ya kan. Nah Trossard itu lebih unggul mungkin di kayak dribbling terus penyelesaian akhir. Nah kenapa gue pengen Martinelli jadi starter, karena dia lebih untuk menguras tenaga pemain dulu deh. Ntar Trossard masuk babak kedua. Nah biasanya tuh skema kayak gini tuh sering dipakai di awal-awal musim tuh. Nah Trossard dapat aja tuh golnya. Nah dia juga lebih jeli ngelihat peluang. Kalau Martinelli kan gerasak gerusuk. Nah walaupun kayak gitu gue masih percaya Martinelli itu lebih pantas dijadikan sebagai starter dulu. Mungkin kalau sekarang dia menurun, gue rasa karena cedera ya. Dia waktu itu cedera dan sekarang main cuman 18 menit, 13 menit, nggak banyak. Jadi emang dia semoga aja ntar pas lawan Chelsea atau lawan Spurs dia udah 90%-an lah bisa main. Iya, tapi itu emang tergantung juga sih, Jap. Karena kan ya tadi Trossard sama Martinelli kan emang switch position ya, posisi yang sama. Ya tergantung susunan pemain yang ditampilkan ketika melawan Chelsea nih. Ketika melawan Chelsea. Jadi siapa yang lebih dulu dan pasti akan fit di pertandingan akhirnya itu mungkin yang akan dimainkan terlebih dahulu. Tapi kalau Teguh tadi bilang memang Trossard selama ini selalu menjadi pilihan kedua ya di lini setelah Martinelli, mungkin ketika melawan Spurs bisa aja Trossard yang dimainkan duluan. Kalau memang hanya untuk menguras itu kan sebenarnya para pemain Arsenal lain juga dengan kemampuan dribbling yang sangat baik dan speed itu bisa. Justru Martinelli ketika memang ada pemain yang sudah kehabisan tenaga atau di kubu lawan ya Martinelli dimasukkan dengan gerasa-gerusunya itu mungkin bisa menjadi pembeda itu sih. Dan apalagi Trossard ini kan berarti punya track record bagus, dia nggak cuma golin lawan tim-tim kecil, ketika lawan big teams itu dia juga bisa jadi pembeda lah dengan cetak gol gitu. Musim ini dia bikin gol ke gawang Chelsea, Liverpool, terus juga City di Community Shield atau apa gitu ya kalau nggak salah. Gue lupa. Nah dan kemarin gue juga baca kalau ada mantan pelatih dia di Genk, Michel Ribeiro, dia tuh bilang kalau Trossard ini adalah pemain yang bisa handle segala situasi. Terus ketika dia cetak gol, ya itu tidak hanya mencetak gol lawan tim kecil, tapi juga he always scores against big teams gitu. Berarti kan ibaratnya pemain-pemain kayak gini yang punya mental atau insting cetak gol tuh nggak cuma kalau kita bilang Haaland ketika lawan tim gede dikantongin atau hilang gitu. Nah tapi pemain ini tuh yang mungkin nggak jadi sorotan utama back lawan, tapi dia bisa memanfaatkan celah-celah itu gitu. Menurut lu Trossard itu emang pemain yang kayak gitu spesial itukah? Benar-benar. Bahkan sejak dia di Brighton gue ngelihat itu waktu itu pas dia dibeli sama Arsenal tuh gue udah yakin nih pemain bakal lebih bagus dari Mudryk ya, karena itu blessing in disguise juga tuh ya.
Karena gua ngelihat dia beberapa musim di Brighton dan gua ngelihat Arsenal itu selalu kesulitan lawan tim-tim gede waktu itu. Nah ini pemain pasti bisa bikin perbedaan di depan. Nah terbukti juga sekarang dia nyetak gol ke gawang tim-tim gede. Kemarin juga pas lawan apa itu Porto, kalau nggak salah dia juga yang bikin gol ketika orang udah pada susah dia nyetak gol dan bawa match ke penalti. Nah gue yakin di pertandingan seperti Chelsea dan Spurs ini dia bisa bikin perbedaan. Nah gue nggak tahu apakah dia akan dimainkan dari awal atau sebagai cadangan ya, tapi gue berharap dia ambil bagian dan bikin peranan penting. Ya kalau kemarin lawan Wolves kan Arteta coba bereksperimen nurunin Trossard, Saka sama Jesus di depan, terus juga ada kayak Havertz yang mundur ke tengah. Nah kalau kan strategi ini berhasil di lawan Wolves gitu. Menurut lu berdua formasi ideal lah Arsenal dengan squad dia yang dia miliki sekarang itu, yang idealnya seperti apa? Ya kalau gue sih melihat Havertz sejak di Leverkusen ya, memang posisi terbaiknya bukan sebagai 3 pemain di lini depan. Justru dia pemain nomor 10 atau pemain nomor 8 yang memang dengan kemampuannya membongkar pertahanan lawan dan juga memberikan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti itu menjadi keunggulan Havertz. Dan mungkin ketika melawan Spurs, Havertz gue sih lebih jika memang Arsenal menginginkan kemenangan ya dipasangkan sebagai di posisi gelandang serang ketimbang di lini depan. Kalau gue agak beda sih. Ya nggak apa-apa. Gue lebih suka dia di depan karena gimana ya, kalau dia di tengah itu kayak kurang mobile aja dianya. Dan gue suka ngelihat ada striker yang profile itu kayak Havertz tinggi, bisa hold up bola, bisa ngebuka narik back, ngebuka sayap-sayapnya nih. Nah gue senang ada pemain kayak gitu lagi setelah Giroud. Jadi gue pengennya ketika ngelawan Spurs atau Chelsea dia di depan lagi. Nah di tengahnya ini kalau nggak Jorginho lagi, Partey udah mulai sembuh, atau enggak Zinchenko kenapa nggak coba ditaruh di gelandang di posisi naturalnya daripada di back yang sekarang dia malah jadi kritik kan. Nih orang keseringan maju, belakangnya kosong. Nah gue pengen coba lihat Zinchenko di sana. Ya karena ketika Zinchenko main di kiri dia perannya jadinya inverted left winger kan. Tapi ketika defense nah itu yang menjadi berantakan kan. Jadi kacau. Iya. Nah kita bahas dikit soal Spursnya nih. Kan Ange Postecoglou itu kan di awal-awal membuat kagum lah dengan tadi gue bilang inverted wingback juga dia maininnya gitu. 2 back sayap itu sangat berperan penting lah di taktiknya dia gitu. Tapi pelan-pelan makin kesini makin kesana gitu permainannya. Apalagi yang menarik adalah ketika Kane akhirnya memutuskan cabut, dia sempat kasih statement kalau ya kita nggak perlu pengganti Kane gitu. Kita bisa mengatasi itu gitu. Nah sekarang justru kayaknya bisa dibilang kewalahan nih Kang. Apalagi Richarlison yang kita tahu tidak semenakutkan itu, dan ketika Richarlison cedera, Son yang harus menanggung beban itu gitu. Nah menurut lu Spurs sekarang kayak gimana Kang? Iya sebenarnya kan ketika Kane tidak ada dengan Son dimainkan pada awal-awal musim itu membuahkan hasil. Bagaimana Son sangat subur kan, lu juga pasang FPL Son kan waktu itu. Nah tapi kemudian kesini memang seolah tim-tim lain pun sudah bisa mengantisipasi gaya dari Ange Postecoglou. Yang ini menurut gua menjadi kritik bagi Ange dibandingkan Arsenal. Ange itu paling jarang melakukan pergantian pemain starting lineup. Cuma rata-rata 2,2. Berarti kan hanya 2 pemain ya per pertandingan. Nah, dengan kondisi yang itu aja berarti dia kan kepercayaannya hanya orang itu aja. Jadi ketika once dia memainkan pergantian pemain lebih dari 3 atau 4 pemain utama, menurut gua itu akan menjadi blunder buat taktiknya. Karena mungkin taktiknya itu menurut gua ya, gua bukan fans Spurs, tapi gua melihat bahwa itu yang menjadi kelemahan dari Eng. Dia terlalu jarang mengotak-atik dan memberikan kesempatan pemain lain sebagai starting lineup. Karena beda loh datang sebagai pemain inti sama datang pemain pengganti kan hanya harus mengikuti ritme. Nah menurut gua ini yang menjadi titik kelemahan Eng sehingga gaya bermainnya sangat mudah diantisipasi oleh tim-tim lain di Premier League. Nah kalau ini kan ya North London Derby gitu. Sisi mana yang lu paling takutin dari Spurs? Sisi mana nggak ada sih. Ya? Sebenarnya nggak ada, cuman mungkin karena mereka main di kandang sekarang. Walaupun 3 pertandingan nggak pernah menang, gue inget karena
Terakhir kali tuh 2010-an gitu Arsenal terakhir kali menang di Spurs, jadi kemungkinan untuk kepleset itu pasti ada ya. Jadi gua sedikit ada kekhawatiran datang ke sana terus karena ini kan gengsi juga ya, beban tuh pasti ada. Jadi ntar ya ada gol-gol yang nggak terduga gara-gara mental dan tekanan mental dan juga kehadiran supporternya. Nah kalau gitu prediksi skor lu berapa? Ya kan tren tandang lagi bagus nih, ya kan? Mungkin kalau nyetak gol 1-2 deh, 1-2. Untuk Arsenal. Kalau lu kan? Kalau gue kan tidak ada kekhawatiran, gue ada harapan dong betul. bahwa Spurs bisa menahan Arsenal, ya kan? Ya gue imbang aja lah, kayak pertemuan pertama 2-2 lagi ya nggak apa-apa. Yang penting imbang aja. Cuman ya memang tadi dikatakan Teguh, mungkin Spurs secara strategi atau secara pemain inferior dibandingkan Arsenal, tapi ya this is derby gitu. Bagaimana mentalitas itu pasti mentalitas pemain akan kembali menunjukkan menjadi pembeda, dan itu menurut gua ini menjadi kesempatan Spurs dengan jeda waktu yang lebih lama dibandingkan Arsenal, pasti akan dalam keadaan fit sehingga seri lah, nggak usah menang juga Spursnya ntar sombong lagi. Nah terakhir nih Kang, ketika kalau lawan Chelsea kalah dan lawan Spurs kalah, udah bye bye. Waduh, harusnya sih bye bye karena gila ya, 3 pertandingan lagi terus di City sama Liverpool juga lawannya kayak begitu, apalagi kalau mereka menang. Wah udahlah, udah berat itu. Udah ya goodbye berarti. Goodbye. Karena jaraknya tipis banget. Iya jaraknya tipis banget. Udah yang juara City aja lah. Iyalah kayaknya ujung-ujungnya City gitu loh. Mau Liverpool ya Liverpool lawan tim kecil justru yang susah. Iya. Udahlah ujung-ujungnya City. Kalau menurut lo skorer gimana nih? Arsenal lawan Spurs. Arsenal peringkat 3 lah. Peringkat 3 lah. Peringkat 3 lah. 1 lah. Oke 1. Apakah kalian sepede Teguh yang masih ada harapan untuk Arsenal, atau ya Arsenal being Arsenal sama seperti musim-musim sebelumnya dan ujung-ujungnya akan City pada akhirnya? Aduh. Tulis di kolom komentar setuju apa enggak. Kalau gitu gue Fajar Zulfahmi pamit, Teguh dan juga Kang Jalu pamit, kru yang bertugas juga pamit. Sampai ketemu di Skoradar berikutnya. Bye bye.